Penyakit tetelo atau sampar menyerang sistem bagian tubuh ayam. Penularan penyakit tetelo disebabkan sanitasi kandang yang kurang baik, kontaminasi maupun tertular dari burung yang masuk ke area kandang. Penyakit ND disebabkan oleh virus paravirus berukuran 150-250 mm dan berbentuk sferik. Gejala klinis dimulai dari asimptomatis, gejala pernapasan ringan, pernapasan disertai gangguan syaraf atau kombinasi gangguan respirasi, syaraf, dan digesti. Cara penularannya melalui alat transportasi, penjaga kandang, burung, dan hewan lain, debu kandang, angin, serangga, makanan, dan karung makanan yang tercemar. Dapat pula melalui transportasi karkas ayam yang tertular virus ND dan ayam dalam masa inkubasi. Pencegahan terbaik untuk mengurangi serangan penyakit tetelo adalah dengan memberikan vaksinasi rutin dengan jenis vaksin strain F, strain K, dan Lasota. Dalam melakukan pembelian vaksin, peternak harus memerhatikan kemasan yang sesuai dengan kebutuhan, sebab vaksin harus habis dalam 1 kali pemakaian. Sebelum melakukan vaksinasi pada ayam, peternak harus memperhatikan beberapa hal, seperti simpan vaksin dalam suhu dingin, alat yang digunakan untuk vaksin pada ayam harus steril dan bebas dari kuman. Sebelum melakukan vaksinasi, sebaiknya ayam diberikan makan terlebih dahulu. Lakukan vaksinasi pada waktu pagi atau sore. Jangan melakukan vaksin pada saat siang hari saat matahari sedang panas-panasnya. Pulorum atau berak kapur merupakan penyakit yang sering menyerang pada anak ayam yang disebabkan oleh bakteri Salmonella pulorum. Efeknya akan menyebabkan kematian mencapai 80% dan puncak kematian pada umur 2-3 minggu. Gejala klinisnya yaitu feses berwarna putih seperti kapur menempel di bagian dubur sehingga dubur berwarna keputihan. Kloaka akan terkena kotoran hingga kering dan lengket. Ayam akan terlihat ngantuk, lemah, dan gerakannya lambat. Kedua sayap menggantung dan terlihat kusam serta kehilangan nafsu makan yang diikuti kematian. Penularan melalui induk ke anaknya melalui telur. Kontak langsung misalkan peralatan, kandang, pakaian pegawai yang sudah terkontaminasi. Pencegahan untuk mengantisipasi penyakit berak kapur menyerang pada ayam dapat dilakukan dengan cara membersihkan kandang, peralatan, membersihkan sisa makanan dalam kandang, melakukan sanitasi kandang yang dilakukan sebaiknya dengan antiseptik. Pengobatan bisa dilakukan dengan cara menyuntikkan antibiotik, misalnya kosilin, neoteramisin, tetra, atau mikomas sesuai dengan dosis yang ditentukan. Juga dengan nama fowl pox adalah salah satu penyakit unggas yang disebabkan oleh virus. Cacar unggas telah dikenal sejak lama dan dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Cacar unggas adalah penyakit yang mudah menular, layaknya cacar pada manusia. Cara mencegah penyakit cacar pada ayam yaitu membersihkan wadah pakan, minum, dan kandang dengan rutin. Memberikan antiseptik disinfektan setiap 1-2 bulan sekali ke kandang ayam. Kemudian pemberian vaksin Medivacpox kepada ayam yang sudah terkena maupun belum agar kesehatan ayam tetap terjaga dan tidak terkena cacar lagi. Penyakit snot atau juga bisa disebut dengan penyakit coryza adalah penyakit menular pada unggas yang menyerang sistem pernapasan dan disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini biasanya bersifat akut sampai subakut dan dalam progresnya biasanya menjadi kronis. Penyakit ini ditandai dengan radang katar pada selaput lendir alat pernapasan bagian atas, rongga hidung, sinus infraorbitalis, dan trakea bagian atas. Penyakit coryza ini ditemukan hampir di seluruh dunia, terutama di daerah yang beriklim tropis. Penyakit ini berjalan sangat kronis di dalam suatu kelompok ayam yang dapat berlangsung antara 1-3 bulan. Penyakit coryza ini disebabkan oleh suatu bakteri berbentuk batang yang pleomorfik, tidak bergerak, bersifat gram negatif, dan disebut Haemophilus gallinarum. Cara terbaik untuk pencegahan terjadinya penyakit snot pada ayam ini adalah dengan melakukan sanitasi dan penataan manajemen ternak yang benar. Misalnya membuat konstruksi kandang ayam dengan sedemikian rupa,
Vaksin bisa kita berikan untuk langkah pencegahan. Berikan vaksin pada saat ayam berusia 8-10 minggu dan kita juga bisa mengulangi kembali pemberian vaksin pada saat ayam berumur 16-18 minggu. Kematian ayam adalah hal yang tidak dapat dihindarkan dan hal ini sangat rawan dalam menularkan penyakit jika tidak segera ditangani dengan tepat. Cara penanganan bangkai ayam dilakukan dalam 2 cara, yaitu pembuangan ke dalam lubang khusus atau dengan cara direbus, jika bangkai ayam akan dijadikan pakan ikan. Pembuangan ke dalam lubang khusus dilakukan dengan memasukkan bangkai ayam, kemudian ditutup dengan rapat. Kemudian untuk perebusan, fungsinya agar tidak menyebarkan bibit penyakit di kandang. Jika kita mendapati ayam mati, maka perlu segera mengeluarkan ayam dari kandang dan harus dicatat pada lembar recording. Recording berfungsi untuk melakukan catatan kematian ternak selama 1 siklus. Dengan begitu, peternak bisa mengevaluasi kematian pada ayam. Pembersihan kandang merupakan kegiatan biosekuritas manajemen pemeliharaan yang sangat penting dilakukan. Pembersihan kandang ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah ayam agar terhindar dari bibit penyakit. Oleh karena itu, tindakan pembersihan kandang harus dilakukan dengan cara mencuci dan mendesinfeksi peralatan yang digunakan untuk membersihkan kandang tersebut. Berikut merupakan tahapan pencucian kandang secara menyeluruh untuk kandang ayam broiler. Yang pertama, angkat dan keluarkan seluruh liter dari kandang. Usahakan tempat pengumpulan liter ini sejauh mungkin dari kandang. Pastikan saat mengeluarkan liter tidak berceceran sehingga tidak mencemari area peternakan. Tempat pengumpulan liter ini usahakan harus tertutup. Yang kedua, bersihkan sisa-sisa liter dalam kandang dengan sapu dan air bertekanan tinggi. Jangan lupa bersihkan rangkaian kabel listrik, kipas angin, dan kisi-kisi jendela. Lepaskanlah bohlam lampu yang ada di dalam kandang, kemudian bersihkan serta ganti bohlam yang sudah rusak. Ketiga, sikat lantai kandang dengan air sabun, kemudian bilas dan berikan desinfektan. Keempat, bersihkan dengan sikat semua instalasi air, tempat makanan, dan peralatan lainnya. Keluarkanlah peralatan seperti brooder guard, tempat minum, dan tempat makan dari kandang, lalu bersihkan dan desinfeksi semua alat kandang tersebut. Kelima, bersihkan seluruh atap, korden, dinding, partisi, tempat makan, dan tempat minum dari debu. Kemudian semprot dengan air sabun, bilas, lalu desinfeksi dengan larutan fenol. Lakukan hal yang sama terhadap bagian luar kandang seperti teras, saluran air, kawat, atap, dan halaman kandang. Keenam, setelah lantai kandang kering, masukkan liter baru dan peralatan kandang yang sudah didesinfeksi. Ketebalan liter minimal 8 cm. Ketujuh, gunakan insektisida pada bagian atas liter jika terdapat masalah serangga pada peternakan. Jika terdapat banyak kupang, maka dinding kandang perlu disemprot juga dengan insektisida. Kedelapan, isi bak celup kaki dan tangan di depan kandang dengan air yang mengalir yang telah dicampurkan dengan desinfektan sesuai anjuran pemakaian. Selalu pastikan menggunakan desinfektan yang tepat untuk tahapan desinfeksi kandang Anda. Desinfektan yang baik memiliki ciri daya kerja yang luas, efektif terhadap bakteri, virus, dan jamur, mudah digunakan, aman bagi unggas dan manusia, serta aplikatif bisa digunakan sebagai desinfektan kandang, sepatu kandang, bahkan air minum.